Jumpa lagi di Opini Budiman. Saya akan bercerita soal kisah Richard Eliezer setelah Mabes Polri menerima kembali Richard Eliezer. Dalam sidang Majelis Kode Etik Polri, Mabes Polri memutuskan untuk tetap mempertahankan Richard sebagai anggota kepolisian. Ia didemosi, ia dimutasi ke Myanmar selama 1 tahun. Berada adalah pangkat yang paling rendah di kepolisian. Keputusan itu diambil tentunya dengan menimbang pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Richard terbukti ikut serta dalam penghilangan nyawa orang, yakni Yosua, dan dihukum 18 bulan penjara. Yang meringankan hukuman itu adalah karena Richard adalah penguak fakta, pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Putusan Majelis Hakim Kode Etik itu sesuai dengan harapan keluarga Richard Eliezer. Namun tak sedikit pula yang berkomentar sinis, berkomentar keras bahwa tidak pantas sebetulnya Richard kembali ke kepolisian karena dia adalah seorang pembunuh. Meskipun dalam fakta persidangan Richard mengakui menembak, tetapi tembakan yang mematikan dilakukan oleh Sambo. Sambo memang membantah ikut menembak, tapi majelis hakim mengatakan bahwa Sambo ikut dalam penembakan itu. Reaksi emosional dan reaksi rasional sebenarnya biasa saja. Pro dan kontra memang terjadi. Kehebohan publik sebenarnya ikut dipicu ketika Verdi Sambo sejak awal berupaya untuk mengaburkan fakta, membikin skenario cerita seolah-olah yang terjadi adalah tembak-menembak antara Richard Eliezer dan Yosua Huta Barat. Sambo juga kemudian mengerahkan anak buahnya untuk menghilangkan barang bukti. Pembohongan yang terus-menerus yang dilakukan oleh Sambo kian memancing emosi publik. Saat Eliezer jujur menyatakan sejujurnya apa yang terjadi, reaksi publik kemudian berbalik. Eliezer mengakui telah menembak Yosua, tetapi itu menghancurkan skenario tembak-menembak. Kebohongan-kebohongan itulah yang kemudian memicu sentimen negatif terhadap Sambo dan sebaliknya memicu sentimen positif terhadap Richard Eliezer. Pengawasan publik begitu ketat karena melihat ada upaya-upaya untuk mengaburkan fakta. Eliezer mengakui telah menembak dan itu diakuinya secara jujur, tapi Eliezer juga mengatakan bahwa tembakan mematikan dilakukan oleh Verdi Sambo sendiri. Eliezer sebenarnya berjasa telah mengungkapkan fakta. Eliezer adalah pribadi yang unik karena dia adalah berani melawan jenderal dan sejumlah perwira-perwira yang lebih tinggi darinya. Jika mau aman, bisa saja Eliezer mengikuti skenario sang jenderal karena ada juga jaminan bahwa perkara itu akan dihentikan. Nah, masalahnya adalah ketika ada pertentangan antara kejujuran dan juga kemudian mengungkap kejahatan, antara kesetiaan mengikuti perintah atasan dan kejujuran mengungkap kebobrokan, yang perlu diutamakan adalah manfaat, asas kemanfaatkan. Apakah kemudian perilaku jujur dari Richard Eliezer membawa manfaat bagi publik? Yang pasti tanpa ada pengakuan dari Richard Eliezer, tentunya kasus ini tidak akan pernah terbuka. Meski dilabeli sebagai narapidana karena ikut serta dalam pembunuhan, Richard Eliezer tetap punya jasa. Yang pertama adalah jasa mengungkap kejahatan, yang kedua jasa yang mengkonfirmasi secara legal posisinya sebagai justice kolaborator. Itulah sumbangan yang diberikan oleh Eliezer. Langkah Eliezer pasti ada yang tidak suka. Jelas karena pengungkapan Eliezer telah membongkar sebuah konspirasi kejahatan. Karena itu aspek keselamatan diri dari Eliezer harus menjadi perhatian utama. Dilema memang ada antara setia pada sang jenderal dan kejujuran membongkar kejahatan. Antara ikut dalam penembakan serta aspek-aspek kepantasan kalau dia kembali ke kesatuan. Di tengah tarikan dilema moral, tadi aspek kemanfaatan bagi masyarakat dan keselamatan perlu dipertimbangkan. Kejujuran Eliezer membawa manfaat karena dia telah membongkar kebobrokan.
Karena itu, keselamatan Eliezer jangan pernah dilupakan. Kejujuran untuk saat ini dan dalam lingkungan yang seperti sekarang ini membuat Eliezer bisa saja tidak memiliki banyak teman. Keselamatan harus jadi yang utama. Di tengah posisi lawan dan kawan itu sulit dibedakan. Kembalinya Eliezer ke kepolisian memang memunculkan tanda tanya bagaimana dengan sejumlah perwira-perwira polisi lain yang kemudian juga diadili oleh etik dan telah diberhentikan. Kasus Eliezer sebaliknya menjadi bahan referensi untuk meninjau kembali sehingga keadilan internal di kepolisian itu juga bisa dihadirkan. Langkah di luar hukum perlu dilakukan termasuk kehadiran Richard Eliezer ke Sungai Bahar di Jambi untuk meminta maaf secara terbuka kepada keluarga dan meminta maaf di pusara Yosua Huta Barat barangkali bisa meredam emosi yang sedang terjadi. Sebaliknya, pihak kepolisian juga perlu memberikan sebuah pengakuan bahwa tidak pernah terjadi perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh Yosua Huta Barat. Tapi semua langkah-langkah itu tetap membutuhkan mempertimbangkan soal keselamatan. Yang justru paling penting sekarang ini adalah apa pelajaran yang bisa dipetik oleh Mabes Polri dalam kasus yang mengharu-birukan bangsa ini hampir selama 8 bulan ini. Gagal memetik pelajaran, sayang sekali energi bangsa yang telah terbuang begitu besar.